Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Supriyadi. Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pembentukan sekretariat PPS, yang mana ini harus dilakukan setelah nanti teman-teman yang mungkin sudah dinyatakan lulus menjadi PPS harus mengusulkan nama-nama yang akan dijadikan sekretariat PPS yang nantinya akan disetujui oleh kepala desa di tempat teman-teman masing-masing. Baik, sebelum ke pembahasannya, seperti biasa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, baik, kita akan langsung saja ke pembahasannya berikut ini. Mekanisme pembentukan sekretariat PPS. Bagian A. PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 nama calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 nama calon staf sekretariat PPS kepada KPU, kabupaten atau kota. B. KPU kabupaten atau kota menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. C. Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 sekretaris PPS dan 2 staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. D. KPU kabupaten atau kota menetapkan sekretaris dan staf sekretariat PPS berdasarkan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf sekretariat PPS. E. Penetapan sekretaris dan staf sekretariat PPS dilakukan oleh KPU kabupaten atau kota disertai dengan penandatanganan fakta integritas. 4. Pemberhentian dan penggantian sekretaris dan staf sekretariat PPS. A. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena 1. Meninggal dunia, 2. Berhalangan tetap, atau 3. Hasil evaluasi PPS. B. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, meliputi keadaan 1. Pindah di luar wilayah kerja, atau 2. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. C. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 apabila 1. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik. 2. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah, atau 3. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 termasuk di dalamnya dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan dan atau pejabat yang berwenang. E. Pemberhentian sekretaris dan staf sekretariat PPS dilakukan oleh lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan melalui KPU kabupaten atau kota. F.
Penggantian sekretaris dan staf sekretariat PPS dilakukan oleh lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan melalui KPU kabupaten atau kota. G. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sudah dilaksanakan, maka tidak melakukan penggantian sekretaris dan staf sekretariat PPS. 5. Mekanisme pemberhentian sekretaris dan staf sekretariat PPS. A. PPS menerima laporan atau temuan, dugaan pelanggaran atau melakukan evaluasi kinerja. B. PPS melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan atau dugaan pelanggaran. C. PPS menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada KPU, kabupaten atau kota. D. KPU kabupaten atau kota menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. E. KPU kabupaten atau kota menetapkan pemberhentian sekretaris dan staf sekretariat PPS sebagai dasar berakhirnya penugasan sekretaris dan staf sekretariat PPS. 6. Mekanisme penggantian sekretaris dan staf sekretariat PPS. A. PPS melalui KPU kabupaten atau kota meminta lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan pengganti sekretaris dan staf sekretariat PPS. B. Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan pengganti sekretaris dan staf sekretariat PPS dengan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. C. KPU kabupaten atau kota menetapkan penggantian sekretaris dan staf sekretariat PPS berdasarkan keputusan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf sekretariat PPS. D. Penetapan pengganti sekretaris dan staf sekretariat PPS dilakukan oleh KPU kabupaten atau kota disertai dengan penandatanganan fakta integritas. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini untuk mekanisme pembentukan sekretariat PPS. Bila mana memang ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun perlu dikoreksi, boleh teman-teman koreksi. Ini hanya sebatas untuk belajar bersama dan semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.